Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada Senin 22 Mei kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang cukup unik, di mana video ini kami anggap menarik untuk dibahas karena bisa menambah informasi dan wawasan kita. Video ini mengenai cara penyebaran ranjau yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat di awal video, pasukan Rusia memasang tabung-tabung yang berisi ranjau di sebuah kendaraan AYV khusus pasukan terjun payung Rusia, yaitu BMD-2. Dalam postingannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pasukan terjun payung Ivanovo memasang rintangan berupa ranjau di arah yang kami anggap pasukan militer Ukraina dapat menerobos wilayah pasukan Rusia di zona operasi militer khusus. Di salah satu lokasi hasil pengintaian yang dinilai memungkinkan pasukan Ukraina untuk melakukan penerobosan dan guna untuk memperkuat pertahanan di tempat-tempat itu, detasemen penghalang bergerak dan ditugaskan membangun ladang ranjau di lokasi yang dimaksud. Setelah memasang tabung-tabung berisi ranjau itu, kemudian terlihat dua kendaraan BMD-2 Rusia itu mulai bergerak. Kemudian, pada video terlihat tabung-tabung itu menembakkan sesuatu yang disebut sebagai ranjau. Tapi, ranjau jenis apa? Beberapa pengamat berpendapat, dengan tabung sekecil itu dan pelemparan ranjau yang terlihat membiarkan ranjau berserakan di atas tanah, kemungkinan besar ranjau yang disebar itu adalah ranjau antipersonil PFM-1 atau yang biasa disebut sebagai ranjau kupu-kupu. Jadi, seperti inilah metode yang digunakan oleh Rusia untuk menyebarkan ranjau antipersonil PFM-1 yang biasanya Anda lihat di video-video yang lain, dinetralkan dengan cukup ekstrim oleh pasukan Ukraina, seperti dipukul menggunakan kayu, dilindas menggunakan tank, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya, apakah ranjau antipersonil ini dilarang dalam hukum internasional? Jawabannya ya. Namun, Rusia tidak menandatangani perjanjian pelarangan ranjau jenis ini. Mereka beralasan masih membutuhkan ranjau seperti ini untuk disebar di wilayah atau lokasi sensitif. Misalnya lokasi peluncuran silo nuklir, tempat penyimpanan rudal nuklir, dan lain-lain. Ranjau ini dikatakan disebar di sekitar lokasi penyimpanan rudal-rudal nuklir untuk menghindari upaya sabotase yang mungkin coba dilakukan oleh pasukan khusus dari negara yang bermusuhan dengan Rusia. Jadi, karena Rusia tidak menandatangani perjanjian pelarangan ranjau antipersonil ini, maka sepertinya mereka bebas menggunakannya, termasuk di medan laga Ukraina. Namun, pasti pasukan Hore menyangkal video ini dan mengatakan, admin berbohong nih. Sekarang kan di Ukraina lagi musim semi. Coba lihat itu di video. Di belakang BMD Rusia itu banyak debunya. Masa musim semi ada debunya? Mungkin ini video tahun lalu yang admin upload karena kekurangan bahan. Seperti itulah analisa pasukan Hore. Dikira musim semi itu tidak menghasilkan debu. Mungkin harusnya menghasilkan api jika sebuah kendaraan bergerak. Tapi, tidak usah diambil pusing karena analisa dari pasukan Hore. Karena yang pasti, kami menjanjikan berita kepada Anda, sudah kami telaah lebih dulu. Dan kami pastikan berita itu benar-benar valid dan dapat menambah informasi dan pengetahuan Anda. Dan itulah sedikit informasi dari kami mengenai metode yang dilakukan oleh Rusia dalam menyebarkan ranjau-ranjau antipersonil di medan laga. Berikan komentar Anda.